Hai guys, kali ini kembali lagi bersama aku di channel Denanti. Kali ini aku akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan ketoasidosis diabetikum. Dari kata keto, keto itu berasal dari kata keton. Jadi di dalam tubuh pasien itu memiliki banyak keton. Nah, kemudian ada asidosis. Asidosis itu kan pasti pH serumnya mengalami penurunan. Kalau naik alkalosis. Jadi ini turun asidosis. Kemudian diabetik. Nah, berarti penyakit ini ada hubungannya sama penyakit diabetes mellitus atau diabetik atau DM. Nah, biasanya KAD ini sering muncul pada pasien dengan DM tipe 1, tapi nggak menutup kemungkinan bisa juga pada DM tipe 2. Nah, kenapa penyakit KAD ini lebih cenderung sering ketemunya di pasien DM tipe 1? Karena kan pada pasien DM tipe 1 itu mengalami defisiensi insulin. Nah, sebelumnya KAD ini merupakan gangguan metabolisme yang dimana itu ada tiga gejala utama kayaknya ya. Nah, itu ada hiperglikemia, ada asidosis, dan ada ketonemia. Nah, hiperglikemia itu glukosa dalam darahnya tinggi, kemudian ada asidosis tadi pH serumnya rendah, kemudian ada ketonemia. Nah, berarti keton di dalam darah. Nah, penyebab penyakit KAD ini berkaitan juga sama DM tipe 1 tadi, defisiensi insulin. Nah, kenapa defisiensi insulin ini bisa menyebabkan ketoasidosis diabetikum? Nah, yang pertama itu kan kita akan ngebahas yang hiperglikemia. Nah, insulin ini kan fungsinya untuk mentransferkan glukosa ke sel-sel. Jadi udah kita konsumsi karbohidrat yang mengandung banyak glukosa, kemudian karbohidrat diubah menjadi glukosa, diubahkan menjadi energi. Nah, di situ fungsi insulin itu mentransfer energi itu ke dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, sehingga sel-sel kita punya energi itu buat gerak, buat aktivitas segala macam. Nah, ketika insulin itu mengalami penurunan atau insulin itu ada tapi resisten. Jadi resisten itu insulinnya banyak tapi nggak berfungsi, nggak bekerja. Nah, jadi kan proses transfer glukosa atau energi ke dalam sel itu juga nggak terjadi. Nah, sehingga itu karena sel membutuhkan energi, akan tetapi insulin tidak mampu mentransferkan glukosa yang udah berubah menjadi energi itu ke dalam sel, sehingga itu merespon pelepasan glukagon. Nah, glukagon itu apa? Glukosa yang berasal dari hati. Nah, dari mana tuh glukagon? Nah, sebelum kita lanjut itu, jadi kan kalau insulin yang nggak mampu transfer glukosa itu kan mengakibatkan glukosa itu menumpuk di dalam darah. Nah, itu bisa mengakibatkan hiperglikemia. Jadi hiperglikemia itu glukosa di dalam darahnya tinggi karena nggak ketransfer, karena nggak juga keubah menjadi energi, nggak transfer juga ke dalam sel, jadi mendep aja di dalam darah itu. Nah, kemudian juga akibat sel kekurangan energi sehingga mengakibatkan pelepasan glukagon yang diubah glukagon itu dari hati. Nah, yang diubah menjadi glukosa itu adalah protein dan juga lemak yang udah ada di dalam tubuh kita. Nah, sehingga ketika metabolisme lemak itu terjadi secara bebas, nah itu mengakibatkan timbulnya tiga badan keton. Nah, ini nih yang bau-bau akan menyebabkan ketoasidosis diabetikum. Nah, tiga badan keton ini, yang pertama itu asetoasetat, B-hidrotiburat, kalau salah koreksi, kemudian aseton. Nah, tiga badan keton ini. Nah, ketika tiga badan keton ini muncul, itu aseton itu nggak ngakibatin asidosis karena dia bisa disekresikan melalui pernapasan. Nah, itu kenapa pada pasien ketoasidosis diabetikum ini, pada pasien DM juga ya,
Nah, itu napasnya bau buah karena dia ngeluarin aseton. Aseton itu disekresikan melalui pernapasan. Nah, kemudian dari hiperglikemia itu akan mengakibatkan osmolalitas serum. Osmolalitas plasma sehingga terjadi hiperosmolar. Nah, hiperosmolar ini akan melakukan penarikan cairan intraseluler dan interstisial ke intravaskuler dengan tujuan supaya osmolaritasnya itu kembali normal, enggak hiper lagi, jadi normal osmolaritasnya. Nah, kemudian dari proses upaya untuk mengembalikan osmolarnya tadi itu mengakibatkan dehidrasi. Kenapa? Cairan yang ada di interstisial dan intraseluler itu dikeluarkan ke intravaskuler. Nah, sehingga itu mengakibatkan dehidrasi. Nah, itulah kenapa pada pasien yang terakhir itu ada yang namanya ketoasidosis. Nah, ketoasidosis ini pada pasien dengan KAD atau ketoasidosis diabetikum ringan itu biasanya pH-nya berkisar dari 7,25 sampai 7,20. Nah, tetapi pada ketoasidosis diabetikum yang berat itu pH-nya udah 7,00, udah mengalami asidosis. Nah, itu kenapa namanya pasiennya ketoasidosis diabetikum, udah mengalami defisiensi insulin, udah ada keton di dalam tubuhnya, 3 badan keton tadi, kemudian dia mengalami asidosis, yaitu penurunan pH serum. Nah, manifestasi klinis atau tanda dan gejala pada pasien KAD ini nggak jauh beda sama pasien diabetik. Dia mengalami poliuri, banyak kencing. Karena apa? Karena kemarin itu ada kaitannya sama aseton juga kalau nggak salah, itu dikeluarin juga melalui urin. Nah, sehingga pasien-pasien yang itu tuh mengalami karena tekanan osmotiknya tinggi itu mengakibatkan pengeluaran cairan itu tadi yang hiperglikemia itu yang bisa mengakibatkan juga pasien itu banyak kencing yang kemudian mengakibatkan dehidrasi. Nah, sehingga pada pasien KAD ini juga mengalami polidipsi. Wajar dong, dia udah poliuri itu banyak kencing. Nah, kalau orang banyak kencing kan otomatis cairan di tubuhnya kurang. Nah, untuk mencukupi itu semua pasti pasien itu akan mengalami polidipsi, banyak minum. Nah, kemudian juga ada kelaparan. Karena apa? Karena insulin nggak dirubah menjadi glukosa. Insulin itu nggak bisa ngerubah jadi glukosa, nggak juga bisa merubah menjadi energi. Nah, sehingga kayak tubuh itu energi kurang, jadi makan itu. Nah, itu juga yang terjadi pada pasien dengan diabetes. Kemudian ada penurunan berat badan. Kemudian juga turgor kulitnya jelek. Jadi ketika dicubit kayak gini, ini namanya piting edema kalau nggak salah. Ketika dicubit kayak gini atau ditekan kayak gini, itu lama baliknya itu biasanya lebih dari 3 detik. Nah, itu udah nandain pasien itu mengalami dehidrasi. Kemudian di sininya cenderung cekung. Nah, jadi di sininya itu cekung, atau di sini bola matanya itu kayak ke dalam kayak gitu. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri pasien dengan dehidrasi berat. Nah, kemudian juga tekanan darahnya tekanan darahnya rendah. Itu juga menandakan pasien itu mengalami dehidrasi. Terus bau napas. Nah, ini yang khas, bau napasnya berbau buah atau aseton. Nah, kemudian biasanya pemeriksaan diagnostik pada pasien dengan KAD ini yang pertama itu pemeriksaan glukosa darah. Glukosa darahnya berapa, hiper atau hipo atau normal. Nah, kemudian ada pemeriksaan osmolalitas serum untuk mengetahui dia mengalami hiperosmolar enggak, karena enggak jarang pada pasien DM ini komplikasinya itu 2. Kalau enggak ketoasidosis diabetikum, dia mengalami ketoasidosis,
atau dia hiperglikemi, hiperosmolaritas. Jadi dia udah ngalami hiperglikemi, terus abis itu osmolaritasnya tinggi gara-gara hiperglikemi ini tadi yang kita bahas tadi. Nah kemudian harus cek juga ketoasidosisnya. Nah dia ngalami asidosis atau alkalosis malahan. Nah jadi tingkat-tingkat pH-nya. Nah kalau pasien yang ringan tadi kan udah kita sebut tuh, kalau pH pada pasien dengan KAD ringan itu 7,20 sampai 7,25 sampai 7,20. Kalau sedang itu 7,10 sampai 7,19. Kalau 7,09 sampai 7,00 itu udah berat. Nah kemudian HCO3-nya biasanya kurang dari 15 mm ekuivalen per liter. Kemudian pasien itu cenderung mengalami derajat dehidrasi mungkin. Nah, kemudian fungsi ginjal atau GFR. Nah, GFR-nya berapa? Jelek atau buruk. Kemudian peningkatan BUN, kreatinin, segala macam yang ada di dalam urin. Siapa tahu kan pasien itu udah mengalami gangguan elektrolit gitu. Nah kemudian penata laksanaan pada pasien KAD ini biasanya dilakukan bolus insulin. Bolus itu langsung kayak gitu, langsung ke intravena. Jadi nggak lagi dari infus tapi langsung ke IV, langsung ke sini, langsung disuntikin bolus 0,1 unit setiap kilogram per berat badan. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan 70 kg, berat badannya 70 kg itu berarti dia pakai 7 unit insulin bolus IV-nya. Nah kemudian diberikan cairan NaCl 0,9. Nah itu untuk mengembalikan defisit vaskuler defisit vaskuler. Nah kemudian pada pasien dengan KAD ini penting bagi kita untuk mengecek osmolaritas pasiennya biar kita tahu nih, harus cairan ini nih yang masuk, hidrotonik atau isotonik atau hipotonik. Nah kalau misalnya osmolaritasnya tinggi itu biasanya diberikan cairan hipotonik. Nah kemudian masalah keperawatan yang biasanya muncul pada pasien dengan ketoasidosis diabetikum ini meliputi penurunan curah jantung yang berhubungan dengan preload, penurunan curah jantung, habis itu hipovolemia karena kehilangan absolut. Jadi poliuri tadi banyak kencing. Nah itu mengakibatkan defisit atau hipovolemia, defisit cairan. Kemudian ansietas. Nah dan satu lagi berarti ketidakstabilan glukosa atau gula di dalam darah, glukosa di dalam darah. Nah berhubungan dengan hiperglikemia karena pada pasien KAD ini cenderung hiperglikemia. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien ketoasidosis diabetikum. Jika kalian punya info tentang ketoasidosis diabetikum itu seperti apa dan berbeda dari yang saya, mungkin bisa kalian tambahkan di kolom komentar dan menjadi koreksi bagi saya biar kita lebih memiliki banyak pengetahuan tentang ketoasidosis diabetikum. Terima kasih.